Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung saja join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja lihat untuk kondisi PTBA, di mana hari ini PTBA juga masih terkoreksi minus 5%, kemarin auto reject bawah. PTBA juga ada support kuat di harga 3.700 ya. Dan 3.700 ini kalau saya bilang merupakan Fibonacci rasio 1,618. Jadi kalau memang 3.700 ini berhasil di breakout ya, maka secara teknikal sebenarnya PTBA ada potensi untuk melemah ya. Ada potensi untuk melemah menuju support selanjutnya di harga 3.380 ya. 3.380 ini menjadi target selanjutnya di PTBA. Ya, secara moving average eksponensial memang harga PTB masih di bawah EMA 90 ya, masih di bawah EMA 90. Dan bila memang berhasil breakout support ini ya maka ada potensi untuk lanjut melemah lebih dalam di PTBA ini. Jadi harus aware bahwa ini masih belum di zona aman. Sementara karena hari ini force-nya juga cukup besar, ya kita lihat bahwa ada gap di sini ya, cepat atau lambat akan ditutup ya, sama seperti ini gapnya ya, cepat atau lambat akan ditutup ya. Jadi kita akan tunggu untuk timing tepat di PTBA. Lanjut, di sini ada saham Unilever. Unilever hari ini berhasil breakout tuh, breakout dari sideways pattern-nya ya. Dia hari ini naik 9%, volume juga cukup tinggi ya. Volume juga cukup tinggi, ini targetnya di 5.480, ada kemungkinan besar besok tercapai. After dia breakout dari sideways pattern-nya, sebenarnya kita bisa cari ya, kita bisa cari target bullish-nya ya. Pertama, upaya yang bisa kita lakukan bisa menggunakan Fibonacci rasio. Itu memang ya di daerah 5.400, 5.500 di arah sana tuh. Oke, jadi untuk Unilever sebenarnya apakah ada potensi untuk lanjut naik? Ya menurut saya masih ada. Berhubung ini juga masih fresh, kalau teman-teman tadi entry ketika dia breakout 5.080 ya well done. Teman-teman juga sudah floating profit sekarang. Ingat ya, so far secara target kita yang dulu itu masih di 5.480. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham Arto. Nah, Arto ini kan kita tahu ya bahwa sempat ke harga 11.000 dan turun hingga 4.000, ini bukan main-main ya. Dimana kalau teman-teman bilangnya mau value investing, ya ini sedikit kerasa ya, 57%. Nah, kita lihat, perhatikan untuk Arto, harganya sudah turun cukup dalam, even kalau memang hari naik 12%, itu nggak sampai hit EMA 21-nya. Ya. Itu nggak sampai hit EMA 21-nya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya apakah ada peluang untuk Arto lanjut naik lagi? Ya menurut saya masih ada. Berhubung dia juga sudah rebound, menciptakan swing low valid, tapi harganya belum menyentuh garis biru ini, atau EMA 21. Jadi, maka ada potensi untuk lanjut bergerak naik di Arto ini. Ya, targetnya sih ya seharusnya masih sama ya di 6.950 tuh targetnya.
atau di 7.000 lah. Ini target reboundnya seharusnya masih di area 7.000, 6.500 ya, di area sanaan. Jadi apakah masih ada potensi Arto untuk bergerak naik? Menurut saya secara teknikal sih masih ada. Ya, tuh saya parek saja 6.500 hingga ini 7.000 ya, itu targetnya. Jadi semoga saja bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Kita lanjut, di sini ada saham Inco. Untuk Inco hari ini naik 6.900 ya. Harga closing hari ini di 6.900, volume juga lumayan tinggi ya, naik 3% hari ini. Harga juga masih bisa membuat higher low ya. Ya, sudah berhasil membuat higher low, harga masih bertahan di atas moving average-nya. Nah, tapi ada satu challenge lagi nih yang perlu diperhatikan untuk Inco. Ya. Ini 7125 hingga 7250, kalau berhasil di breakout ya bagus ya. Tapi kalau memang kelihatannya sedikit berat untuk di breakout ya waspada, maka Inco ada potensi untuk lanjut melemah. Tapi menurut saya sih masih ada lah untuk potensi Inco bergerak menembus 7250, itu masih ada. Bila memang benar kejadiannya dia berhasil tembus 7250, maka ada target selanjutnya di Inco ya. Yang targetnya bisa jadi di 7850. 850 atau di sinilah. Ini resistance kuat ya. 8.200. Oke. Jadi untuk Inco bisa diperhatikan. Sementara kalau saya ya, kalau posisi saya masih belum punya barang, saya akan tunggu ketika dia breakout 7250 baru saya entry. Tapi kalau selama dia belum breakout ya akan saya hold posisi saya. Jadi statusnya masih belum punya barang. Itu untuk Inco. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham MTEK. MTEK closing di harga 1.515 dengan persentase plus 1,68%. Nah, teman-teman harus diperhatikan di sini bahwa memang 1.500 itu merupakan support kuat dari MTEK ya. Itu nggak bisa diungkiri. 1.500 merupakan support kuat. Tapi untuk mengantisipasi terjadinya false breakout ya kita lihat di titik 1,272 Fibonacci rasionya. Selama MTEK masih bisa bertahan di atas 1465 yang apa-apa di hold ya. Jadi dengan posisi sekarang closing hari ini di harga 1.515 ya nggak apa-apa, boleh di hold. Oke, tapi begitu harganya atau harga closingnya sudah di bawah 1465, ya teman-teman bisa exit. Karena kenapa? Karena ada potensi besar MTEK lanjut turun menuju 1280. Tapi dari kondisi stokastik yang saya perhatikan di sini adanya golden crossing dan dongkrakan cukup kuat, ya semoga saja bisa terjadinya pola W pattern ya. Itu yang kita harapkan. Gitu untuk MTEK. Kita lanjut, di sini ada saham Excel. Untuk Excel closing di harga 2.490 dengan persentase plus 0,4%. Sementara juga untuk Excel volumenya juga masih kecil ya. Masih kecil tapi memang masih aktif ya. Untuk Excel targetnya di 2.500 dan memang hari ini sudah sempat naik ke 2.530. Jadi sudah di-hit seharusnya ya, kurang lebih sudah di-hit. Even kalau memang besok naik ya ada potensi besar membuat rejection di garis EMA 90-nya, yang garis hitam. Sekalian juga retesting supply areanya ya 2550 hingga 2600. Ya setelah itu kalau teman-teman mau taking profit ya bisa diatur sendiri. Yang jelas ya menurut saya ini memang masih bergerak downtrend untuk Excel. Target demand area di 2390 hingga 2420. Setelah dia berhasil retest ada potensi untuk dia breakout ya. Jadi kalau memang harganya masih belum bisa menembus 2600 maka ada potensi untuk breakout demand area ini. Itu untuk Excel. Lanjut, di sini ada saham MDKA. MDKA closing di harga 3.680 dengan persentase plus 1,66%. MDKA sendiri juga kalau saya perhatikan ya untuk MDKA ini juga masih di bawah EMA 90, 34 dan 21. Secara Fibonacci rasio sebenarnya 3610 ini merupakan support kuat dari MDKA ya. Bila memang 3610 masih bisa di breakout ya maka ada potensi untuk turun lebih dalam nih di MDKA. Tapi seharusnya ya rebound dahulu lah ya. Rebound dahulu ke target minimal ya. Minimal itu bisa ke 3.800. 3.840.
Seharusnya masih bisa ke area sana untuk MDKA. Karena kenapa? Ya, 3610 ini merupakan Fibonacci 1,618 di mana ya golden ratio. Jadi ada potensi untuk rebound sementara ke target 3840. Tapi kalau memang semuanya bersikeras, harga MDKA terpaksa turun di bawah 3610, maka ada potensi besar MDKA lanjut turun menuju 3350. Ini target selanjutnya di MDKA. Ya, target besarnya di sini, sementara ada potensi untuk rebound menuju 3840. Lanjut, di sini ada saham JPFA. JPFA closing di harga 1420 dengan persentase 0,0%. Nah, di sini sudah kelihatan ya untuk JPFA. Saya katakan kotak ungu ini merupakan demand area JPFA di mana ada potensi terjadinya rejection ya. 1355 hingga 1380 ini sudah saya mark dan memang adanya rejection kemarin naik 2%, hari ini ya netral. Oke. Setelah itu ya kita bisa cari ya, kita bisa cari eh, target pullback-nya ya. Kita bisa cari target pulling back-nya. Bentar. 18 ini 1430 sebenarnya bisa tapi ya terlalu kecil ya, terlalu mepet. Ya kita harapkan masih bisa naik sampai 1465 lah ya. Kita harapkan masih bisa naik sampai 1465. Tapi kalau memang sudah menyentuh 1465 ya teman-teman bisa short sell ya, bisa taking profit kecil ya. Ya kita harapkan karena kenapa? Kemarin meskipun naik 2%, kelihatan adanya swing low valid di sini, tapi volumenya juga masih kecil. Jadi ini yang perlu kita waspadai juga ya di JPFA ini. Apalagi kalau dia berhasil breakout demand area atau kotak ungu ini. Ini lebih berbahaya. Jadi untuk JPFA menurut saya setelah dia membuat garis trendline ini ya at least ya dia bisa membuat pullback terlebih dahulu. Kalau memang pullback ke trendline ya targetnya di 1500. Lanjut di sini ada saham Bevin. Bevin juga sama. Ini posisi Bevin sekarang di support kuat kurang lebih ya di harga 980 itu memang support kuat dari Bevin. Kalau memang dia membuat rejection, membuat penolakan harga, adanya rebound ya targetnya bisa jadi di 1080, 1070 di arah sanaan. Ya, let's say kita asumsikan di 1075 ya, 1075. Jadi apakah Bevin ada potensi untuk rebound naik ke 1075? Menurut saya masih ada. Ya, masih ada selama Bevin harganya bertahan di atas 90 itu masih ada. 1075 ini masih possible ya. Harganya juga sudah turun cukup dalam, seharusnya ada potensi untuk rebound dalam waktu dekat. Oke. Lanjut di sini ada saham MLIA. Untuk MLIA hari ini closing di harga 550 dengan persentase plus 4,76%. MLIA juga kalau kita lihat ya memang volumenya masih aktif ya. Volume MLIA ini masih aktif dan closing hari ini itu tepat di garis EMA 90 yang berwarna hitam ini. Kalau kita lihat sudah saya gambarkan ada sebuah triangle di sini. Kalau memang MLIA ini rebound ya, kalau memang dia rebound targetnya ke trendline sini ya berarti kurang lebih di 600-an lah. 600 590 itu target MLIA ya. Bisa dicatat ya target MLIA kalau memang rebound ke 590 harga 600 di arah sanaan. Oke. Jadi nanti bisa dicatat sekalian. Volume juga masih aktif, stokastik masih mengarah naik. Baru-baru ini golden crossing. Ya mungkin untuk MLIA sih segitu dulu yang bisa teman-teman catat. Lanjut di sini ada saham SMDM. Nah, ini posisinya turun terus ya. Posisinya turun terus, saya bantu saja dari broker summary karena secara teknikal masih kurang oke ya. Masih belum terbentuk struktur chartnya. Dari SMDM terlihat adanya akumulasi dari pihak aset dan CC, ya kita notice saja aset kurang lebih 7.500 lot, average mereka di harga 307 ya untuk perdagangan hari ini. Jadi itu bisa di notice ya. Lanjut di sini ada saham MPPA. MPPA closing di harga 129 dengan persentase plus 0,78%. MPPA juga masih bergerak di bawah moving average exponential. Bahkan ini juga masih dalam kategori strong downtrend ya. Saya nggak menyarankan untuk hold sebenarnya. Dan ya kalau kita perhatikan ya sebentar.
Nah, ini 1,123. Oke, kalau memang dia rebound, niatnya memang rebound, ya ini bisa jadikan target ya. Nah, ini target minimumnya kalau memang dia rebound ya, kalau memang MPPA rebound, targetnya di 167 hingga 171. Itu target naiknya. Jadi ada potensi MPPA naik dulu baru koreksi. Ya, itu ya kalau yang dari segi yang saya lihat ya, nanti bisa dianalisa kembali dan tetap perlu di disclaimer on. Oke. Atau bisa jadi nggak sampai di 167, dia di moving average exponential 34 yang berwarna oranye saja bisa mantul ke bawah juga bisa. Atau bahkan harganya nggak menyentuh pun langsung turun juga bisa. Banyak skenario-nya. Jadi kita perlu dipantau dan dianalisa kembali. Yang jelas harga itu nggak mungkin turun terus, pasti ada kalanya dia rebound, gitu ya. Itu yang bisa dimanfaatkan momentumnya. Lanjut, di sini ada saham Toba. Toba closing di harga 645 dengan persentase plus 0,77%. Dan finally, memang di Toba ini dia berhasil breakout support kuatnya ya. Sudah nggak berhasil bertahan tuh untuk Toba. Ini golden ratio di mana ada potensi terjadinya rejection kuat di harga 545. Jadi dari target besar ya, saya gambarkan di sini 630 ini merupakan support kuat ya. 630 ini merupakan support kuat dan resisten kuatnya itu di harga 695. Tapi secara skala besar dan gambaran besar, Toba itu masih mengarah turun menuju 545. Ini dalam waktu besar ya. Skala besar ini Toba masih mengarah menuju 545. Tapi kalau memang ada rebound-rebound kecil ya mungkin reboundnya ke 695 baru turun lagi. Gitu ya. Kurang lebih patternnya. Lanjut, di sini ada saham APLN. APLN hari ini volume juga cukup tinggi. Saya bantu cek dari broker summary ya, karena secara teknikal juga masih gitu-gitu saja. Masih kurang efisien kalau kita coba cek APLN dari segi teknikal. Jadi kita coba cek dari broker summary dan bandarmologi. Nah, di sini kelihatan ya bahwa adanya akumulasi dari pihak CD dan AU. CD itu hari ini ada akumulasi sudah net buy 157 ribu lot, kurang lebih rata-ratanya 142. Dan untuk KO 90 ribu lot, rata-ratanya 136. Jadi untuk APLN bisa dipantau ya secara bandarmologinya. Lanjut, di sini ada saham MTEL. Nah, MTEL ini sudah kelihatan ada strukturnya. Ini kalau kita perhatikan sekilas ya, ada ini sudah kelihatan golden crossing dari kondisi stochastic slow-nya. Ya, sudah kelihatan golden crossing. Sebentar. Dan ada support kuat di harga 690. Ya. Jadi kalau kita lihat dari awal September harganya MTEL ini turun terus ya, pasti ada kalanya rebound dan begitu dia rebound, target reboundnya bisa jadi di sini ya. 745 itu target reboundnya. Ya kita nantikan saja kalau memang dia masih turun ke 690 baru rebound ya targetnya di 745 ya. 745 735 itu targetnya. Jadi bisa dicatat ya untuk MTEL. Tuh, targetnya sudah saya berikan ya, 735 hingga 745 ini bisa dijadikan sebagai area taking profit teman-teman. Tuh ya. Jadi untuk MTEL segitu dulu, lanjut di sini ada saham KRYA. KRYA closing di harga 294 karena juga baru IPO, ya terbatas ya. Informasi yang bisa kita dapati itu terbatas. Jadi saya akan list-list beberapa saja. Sini support terdekat di 228, resistance terdekat di 324, dan selanjutnya di 370. Untuk KRYA kita coba cek dari broker summary. Berarti kan di sini adanya akumulasi dari pihak aset dan AK kurang lebih 44 ribu lot dengan rata-rata 285 dan AK 30 ribu lot dengan rata-rata 280. Ya menurut saya memang masih ada potensi naik lah ya seharusnya ya. Tapi bisa dinotis saja untuk minor supportnya berada di harga 272. Lanjut, di sini ada saham Hope. Hope ini masih 55, saya nggak suggest teman-teman entry ya. Sorry to say, tapi mungkin advice saya cuma satu, segera exit ya. Segera exit. Ini mungkin title-nya hope, tapi sebenarnya nggak ada hope, nggak ada harapan ya. Nggak ada harapan, ini cuma sekedar gorengan dan hati-hati kalau memang sudah kesangkut di 50, itu lebih berbahaya.
Ya, better teman-teman sekalian cut loss sekarang daripada kesangkut di harga 50 ya. Tapi ya kembali lagi dengan keputusan masing-masing sesuai dengan pengalaman saya better nggak mau nyangkut di 50 karena bisa jadi bertahun-tahun ya. Gitu. Lanjut di sini ada saham kios. Kios ya kita perhatikan ini masih posisinya di EMA 90, volume juga cukup tinggi, di mana memang adanya perlawanan ya. Jadi selama kios masih bisa bertahan di atas EMA 90, yang garis hitam ini nggak apa-apa boleh di hold ya. Nggak apa-apa boleh di hold untuk kios. Karena kenapa? Dia masih bisa bertahan di atas EMA 90. Meskipun kalau memang EMA 90-nya di breakout, kita masih bisa kasih toleransi yaitu ya selama kios bertahan di atas 420 support kuatnya ini ya sempat sempat kepantul-pantul di sini ya kita masih boleh hold ya, tapi belum kelihatan adanya swing low valid jadi memang masih belum terlalu strong. Kalau kita katakan akan rebound itu masih belum terlalu strong ya. Jadi untuk kios mungkin segitu dahulu. Semoga saja dia bisa rebound lah ya, bisa rebound at least menuju 525 515 di arah sanaan. Oke. Jadi untuk kios mungkin segitu dahulu. So far sih masih bisa bertahan di atas 90, ini sudah lumayan bagus ya. Gitu untuk kios ya. Bisa dianalisa kembali, ini hanya preferensi dan tetap semangat terus ya. Saya tunggu kehadirannya di grup Telegram. Goodbye.